Kita ngopi dulu, Bray, biar nggak oleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Ananuruddin di channel YouTube Pedang Golok Nusantara. Sahabat-sahabat semua yang di rumah atau yang ada di mana saja, semoga sahabat-sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kelancaran, kesuksesan serta kemudahan dalam setiap urusan. Oke, sahabat-sahabat, saya hari ini ditemani oleh bos Kamir. Nih, bos gedean, bos proyek. Dan pada hari ini saya sedang berada di Desa Luwung, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Yang mana desa ini ada makam keramatnya, makam yang biasa diziarahi oleh masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Keramat di Desa Luwung, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon ini adalah makam Syekh Syarif Muhammad Raja Luwung. Benar ya? Syekh Raja Muhammad Luwung. Nah, Syekh Syarif Raja Muhammad Luwung ini konon adalah cucu dari wali Syekh Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati, salah satu wali Sanga. Syekh Pangeran Raja Muhammad Luwung ini dikenal keramatnya karena banyak ulama, banyak para peziarah yang menziarahi makam beliau. Dan ternyata sahabat-sahabat, di sekitar makam Pangeran Muhammad Raja Luwung ini ada beberapa makam yang sangat masyhur namanya, yaitu Empu Supa dan Empu Sura. Kalau saya sekilas baca literatur bahwa Empu Supa ini salah satu karya yang paling masyhurnya adalah yaitu keris Sengkelat, kemudian keris Naga Sasra, kemudian keris Carubuk. Nah, Empu Suro atau Empu Sura ini saya baca itu adalah anak dari Empu Supa, yang mana Empu Sura juga punya karya yaitu keris pijitan. Bisa dibilang keris yang masyhurnya disebutnya adalah keris Suro. Dan Empu Supa maupun Empu Sura tentunya ini karyanya sangat diminati oleh banyak orang. Sampai dengan hari ini karya dari Empu Supa yaitu keris Sengkelat maupun keris Carubuk dan keris Naga Sasra itu sampai dengan hari ini diburu oleh para kolektor. Tapi sahabat-sahabat, sebelum saya nanti akan berbincang-bincang dengan salah tokoh masyarakat di sini sekaligus sebagai kuncen yaitu Cak Ahmad, kita ngopi dulu, Bray, biar nggak oleng. Oke, sahabat-sahabat, jadi terang saya juga belum punya literaturnya, saya belum baca, tapi mudah-mudahan sahabat-sahabat yang tahu sejarah Empu Supa dan Empu Sura, tolong nanti sahabat-sahabat komentar di kolom komentar. Kita semua memahami sejarah dari perjalanan Empu Supa, karena banyak versi, banyak
terkait dengan cerita Empu Supa maupun Empu Sura. Dan Empu Supa maupun Empu Sura ini diyakini juga di beberapa daerah baik di Jawa Tengah maupun Jawa Timur itu ada makamnya. Jadi makam dari Empu Supa maupun Empu Sura, ternyata sahabat-sahabat, setelah saya berbincang-bincang termasuk dengan Bos Kamir, ternyata ada makam beliau, makam Empu Supa maupun Empu Sura. Dan di Cirebon sendiri makam Empu Supa maupun makam Empu Sura ini memang belum begitu masyhur, belum begitu banyak ya yang menjelaskan, yang menceritakan tentang Empu Supa maupun Empu Sura ketika makamnya ternyata ada di kompleks makam Keramat Luwung atau Luwung Keramat. Oke sahabat-sahabat, kita akan berbincang-bincang dengan kuncen dari makam Keramat ini, yaitu Cak Ahmad. Mari kita sama-sama ikuti sahabat. Sahabat-sahabat, kita akan menelusuri jejak Empu Supa yang karyanya sangat masyhur di jagat Nusantara. Karena karya beliau salah satu yang paling masyhur adalah keris Sengkelat, kemudian keris Carubuk, dan keris Naga Sastra. Dan nanti kita akan berbincang-bincang dengan Cak Ahmad, pengelola makam Keramat Waliullah. Jadi Cak Ahmad ini adalah pemelihara komplek makam Keramat Syekh Raja Muhammad, sekaligus juga beliau adalah keturunan dari Syekh Raja Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pedang golok Nusantara, ya, yang kontennya membahas tentang pusaka-pusaka Nusantara, yang ternyata orang yang paling masyhur di jagat perpustakaan itu ternyata saya dengar ada di sini makam, yaitu Empu Supa dan Empu Sura. Nah, seperti apa itu? Jadi begini ya, empu-empu ini beliau ini adalah utusan dari Kerajaan Demak. Itu Kerajaan Demak diutus untuk ke Kerajaan Cirebon gitu ya. Nah, kemudian beliau itu setelah sampai ke Cirebon, nah dia ketemu dengan Pangeran Muhammad atau Syekh Raja Muhammad atau Pangeran Luwung. Kemudian dia itu tugas sampai ke Cirebon, dia kembali dengan Syekh Raja Muhammad. Kemudian dia itu betah pemarasan bersama Syekh Raja Muhammad. Nah, setelah beliau itu betah pemarasan, dia itu kena dipanggil disuruh untuk empu itu sebagai ahli pembuatan gaman atau keris, tombak dengan segala macam. Maka oleh Syekh Raja Muhammad dia disuruh membuat suatu keris-keris itu. Nah, kemudian di situ, nah itu Syekh Syarif Hidayatullah ceritanya itu mendengar bahwa di Alas Mulu itu ada seorang ulama besar. Ternyata beliau ke sini itu ternyata masih cucunya. Nah kemudian jadi Syekh Raja Muhammad ini adalah cucu daripada Syekh Syarif Hidayatullah. Bapaknya siapa? Syekh Syarif. Nah itu dari Syekh Syarif Hidayatullah berarti ibunya dari dari Pulung Ayu. Pulung Ayu itu putrinya Syekh Syarif Hidayatullah menikah dengan Sultan Jakarta. Oh, Sultan Jakarta. Itu ya. Nah, berarti Syekh Raja Muhammad ini adalah cucu dari Syekh Syarif Hidayatullah, cucu dari Fathahillah juga. Iya. Iya. Nah, jadi dari Ratu Winaon itu
Ratu Winaon, jadi putrinya Syekh Syarif atau Ratu Ulung Ayu gitu ya. Itu Ratu Winaon itu nikah dengan Sultan Jakarta, putranya Tubagus Paseh atau Fadilah Khan, punya anak namanya Pangeran Muhammad. Nah, Pangeran Muhammad ini waktu menjak dewasa dia punya keistimewaan tentang keilmuannya dengan segala macam, sehingga dia keluar dan merantau ngelalana lah, yang ngelalana sampai ke negeri Minang. Berarti Empu Supa ini mendapatkan tugas atau apa? Nah, setelah Syekh Raja Muhammad kumpul di sini, ada pesantren, ada apa di sini, ya ternyata Syekh Syarif itu untuk mencoba dengan keilmuannya, dia pesan membawa duhung bakal keris itu. Jadi pesan untuk dibikinkan keris. Ternyata udah taruh di situ, katanya tuh di situ. Ternyata udah dia pulang sampai ke sini lagi, sampai masih tetap di situ. Tuh, jadi bahan duhungnya itu tuh. Nah, sehingga Syekh Syarif itu ini apa belum dibikin-bikin gitu ya. Aja dibalangkan ke pawon. Ke pawon. Pawon itu buat pembuatan pandai itu. Pandai. Nah, pawon itu terus dibalangkan ke situ, dilempar, akhirnya belekotrak jadi gitu. Dumadaan jadi gitu. Dumadaan jadi, sehingga Syekh Raja Muhammad disebut Pangeran Duhung. Gitu. Nah, makanya di sini Empu Supa Empu Sura, sehingga betah kemarisan dengan Syekh Raja Muhammad, yaitu dia itu suka membuat gaman-gaman tuh. Nah, gaman-gaman tersebut itu pada waktu itu kata orang tua itu semuanya dikumpulkan, akhirnya dia dikuburkan di Tandulawang. Di situ pusaka-pusaka yang dibuat oleh Empu Supa. Iya. Jadi dikubur di sana, yang sekarang di Polsek itu Makam Watu lah, kata disebut Makam Watu. Ya, kata saya tuh itu Makam Watu apa sebetulnya? Itu makamnya, dia kuburannya ya gaman-gaman itu. Katanya gitu. Jadi gaman-gaman yang dibuat oleh Empu Supa dan Empu Sura ini. Nah, pada waktu itu kan masih zaman Belanda. Itu ya, zaman Belanda. Sehingga barang-barang itu diringkes, dibuang, artinya dikubur. Maka sekarang sampai jadi tempat polsek di situ. Jadi keamanan adanya di situ. Gitu. Berarti makam Ki Supa itu ada di sini, Cah? Dan di sini. Oh, di sini. Ini. Oh, mana, Cah? Nah, ini. Nah, ini Empu Supa Empu Sura dengan Buyut Luwung. Oh. Nah, berarti makam Empu Supa ini. Ini. Nah, iya. Lihat ini, Mbak. Ini Empu Supa Empu Sura, ini Buyut Luwung. Oh. Iya. Makanya masih begini gitu ya. Makanya ada cungkup kecil di sini. Ini cungkup ini memang dari dulu, cuma diperbarui ini karena udah roboh, jadi saya berbaru lagi ini nih. Ya. Ini Empu Supa, Empu Sura, dan Buyut Luwung. Berarti Buyut Luwung juga ini. Buyut Luwung itu seorang Empu. Tokoh. Jadi tokoh pertama gitu ya. Itu tokoh pertama. Maka disebutnya Buyut. Itu namanya siapa? Dipanggilnya Buyut-Buyut aja. Berarti sebelum Syekh Raja Muhammad. Iya, perkirakan. Saya dari ke sini, ada seorang di sini, sepuh di sini, ya mungkin disebut Buyut gitu. Nah, kemudian Syekh Raja Muhammad bikin pesantren, padepokan, pesantren di sini, sehingga bikin kota keliling. Itu yang di depan itu halaman. Halaman itu sebelum jadi makam. Memang waktu tahun 70-an itu belum ada kuburan, masih inilah lapangan gitu. Nah, ini di sini di dalam ini ada pesantren. Makanya orang yang kiai yang tahu gitu ya, makrifat ya, contohnya Ki Kosim dari Pen juga dulu kata dia suka cerita, saya kalau
jalan dari Bandengan ke Penpen itu lihat ke sini itu ramai kayak kota gitu. Pesantren di sini. Oh, tahunya pengasuhnya itu berarti. Pengasuhnya Syekh Raja Muhammad. Oh iya, Raja Muhammad. Oke, sahabat-sahabat, ternyata Empu Supa adalah ini sahabat-sahabat, ada beliau, dan ini adalah makamnya Empu Sura. Kalau saya baca literatur bahwa Empu Sura ini juga adalah seorang empu pembuat keris yang juga anak dari Empu Supa, sahabat-sahabat. Jadi ya nanti kita akan menggali literaturnya seperti apa. Yang pasti Empu Supa dan Empu Sura ini adalah empu yang sangat masyhur di dunia perpustakaan saja. Jadi karya dari Empu Supa ini, saya baca literaturnya itu di antaranya itu adalah keris sengkelat, kemudian keris carubuk, juga keris naga sastra. Terima kasih sudah ikut Pedang Golok Nusantara, dan terima kasih juga kepada Cak Ahmad yang sudah membimbing kita di makam Empu Supa, Empu Sura, dan makam keramat lainnya. Suhun Cak, sudah menemani kita. Langsung pulang gitu. Mangga kesuwun. Ya, kesuwun. Sahabat-sahabat, terima kasih. Apabila ada kekurangan atau ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam budaya, salam lestari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.